Jadi pelayan Baitullah memberi keasyikan tersendiri buat saya. Senang, rasa hati memudahkan urusan calon jamaah, mulai dari urusan administratif seperti pasporan, suntik vaksin meningitis, dulu sempat ada biometrik, sampai bimbing manasik bagi para ummahat dan akhwat. Karena tidak semua perkara umroh sama antara ikhwan dan akhwat. Ada hal-hal tertentu yang spesial pada ibadah umroh bagi akhwat. Desember 2018, saya menemani beberapa jamaah umroh untuk berangkat di Januari 2019 suntik meningitis. Iseng, saya ikut daftar suntik meningitis. Khusus bagi akhwat, mesti cek urin. Kalau sedang positif hamil, ya tidak bisa suntik meningitis. Alhamdulillah, waktu itu negatif hamil, jadi boleh suntik meningitis. Sekali lagi, iseng. Saya tidak tahu kapan akan berangkat umroh. Sebab sebagai dosen PNS, saya tidak bisa sembarangan ambil cuti. Keinginan pasti selalu ada. Logikanya, toh kartu vaksin berlaku selama 2 tahun. Who knows, pikir saya. Keisengan saya ternyata ditantang sama Allah. Allah panggil lagi saya ke Baitullah pada Maret 2019. Dan wah, saat itu saya sedang mengandung. Masya Allah, usia kandungan 3 bulan. Allahu Akbar. Dok, saya minta surat izin terbang ya. Insya Allah mau umroh pekan depan, pinta saya pada dokter kandungan setelah diperiksa kandungan saya yang dinyatakan sehat. Dalam 5 menit, dokter cantik itu pun menerangkan risiko penerbangan bagi ibu hamil, seraya menulis resep obat penguat janin yang mesti diminum sebelum berangkat dan selama 9 hari melaksanakan proses ibadah. Oke, makasih dok, doakan lancar ya, sambil beranjak dan pamit keluar ruang pemeriksaan. Bandelnya saya, resep obat itu tidak langsung saya serahkan ke loket farmasi. Di perjalanan menuju kampus, saya googling obat yang dokter resepkan sampai tiba pada simpulan, kayaknya aku gak bakalan minum obat penguat janin ini deh. Kenapa? Tanya suami saya yang saat itu fokus menyetir. Gak apa-apa, beli aja yang di apotik buat jaga-jaga, tapi sepertinya gak akan aku minum, jawab saya sambil tertawa. Waktu itu yakin saja, Allah tahu sebaik-baik pelindung. 2 hari sebelum berangkat, salah seorang jamaah beritahu bahwa istrinya sedang hamil. Dan karena berkas sudah proses jauh hari, tidak mungkin dibatalkan. Qadarullah, usia kandungannya hanya selisih 1 minggu dengan saya. Surat keterangan bebas terbang sudah disiapkan. Beliau berangkat dengan ibu dan istrinya. Saya punya teman seperjuangan, Masya Allah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Usia kehamilan 14 hingga 27 minggu sudah diperbolehkan untuk naik pesawat dan menjalani penerbangan panjang. Insya Allah, mantapkan ilmunya supaya bisa mengondisikan fisik dan mental sendiri, sebuah keniscayaan. Gangguan yang diperkirakan paling umum terjadi kala hamil dan melakukan penerbangan 3-5 jam, paling banter kram dan pembengkakan kaki hingga parahnya pembekuan darah. Ternyata tidak terjadi pada kami bumil yang sudah niat berihram ini. Masya Allah, tabarakallah. Belum selesai sampai di situ, di Madinah saat ke Raudhah jadi tantangan tersendiri buat bumil. Di Mekah tentunya ibadah umroh akan menguras tenaga ibu hamil seperti saat tawaf dan sa'i. Qadarullah, itu pun tidak terjadi sama sekali. Bahkan ekstrimnya, ketika itu menjelang petang saya bersama rombongan melakukan napak tilas menuju Gua Hiro, mendaki jalan dengan presisi 70-80 derajat. Yang mobil dan taksi pun harus melaju dengan injakan gas maksimal kalau mobilnya mau naik. Ngeri, ajib betul. Sekali lagi, kondisi fisik, mental dipengaruhi spiritual dan belief system. Terbukti, labbaik Allahumma labbaik.